warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil materi kami yang berjudul korelasi regresi linear sederhana dan regresi berganda. Perkenalkan, nama saya Nania Safira Mukofifa dengan NPM 23042010002. Perkenalkan, nama saya Ramadhani Masita dengan NPM 23042010074. Perkenalkan, nama saya Ananta Fira Kutunada dengan NPM 23042010004. Perkenalkan, nama saya Dinda Marta Irhami dengan NPM 2304210072. Perkenalkan, nama saya Nela Nandia dengan NPM 23042010078. Perkenalkan, nama saya Erika Patricia Silaban dengan NPM 23042010058. Pengertian tentang korelasi. Korelasi merupakan ukuran statistik yang menunjukkan seberapa erat hubungan antar dua variabel. Korelasi dapat berupa positif, kedua variabel bergerak dalam arah yang sama, dan negatif, kedua variabel bergerak dalam arah yang berlawanan atau nol, tidak ada hubungan. Macam-macam korelasi. Yang pertama ada korelasi sederhana, korelasi parsial, korelasi ganda, dan ada macam-macam bentuk analisis korelasi. Yang pertama ada korelasi positif, korelasi negatif, tidak ada korelasi, dan yang terakhir ada korelasi sempurna. Seorang guru olahraga ingin mengamati keeratan hubungan antara berat badan dengan kecepatan berlari pada siswa laki-laki usia 16-17 tahun. Setelah melakukan observasi dengan mengambil sampel secara acak sebesar 40, diperoleh data sebagaimana tabel di samping. Pertama-tama, asumsikan populasi data berdistribusi normal, lalu dengan menggunakan uji korelasi berbivariat pada space diperoleh output sebagai berikut, dan selanjutnya menunjukkan statistik variabel berat dan variabel kecepatan berlari, yaitu rataan dan standar deviasi dengan banyaknya pasangan data adalah 40. Lalu jumlah perkalian antara skor simpangan dengan berat dan lari adalah min 736,800, kovarian dari dua variabel adalah min 18,892, keeratan hubungan antara berat badan dengan kecepatan lari siswa laki-laki umur 16-17 tahun menunjukkan korelasi tidak langsung yang tinggi dengan koefisien korelasi berdasarkan tabel adalah min 0,780. Namun nilai korelasi pada tabel belum tentu signifikan, maka perlu dilakukan uji dua sisi keberartian koefisien korelasi dengan mengambil A sama dengan 0,01, di mana H0 tidak ada korelasi antara berat badan dengan kecepatan lari siswa laki-laki usia 16-17 tahun atau PXY sama dengan 0. H1 terdapat korelasi antara berat badan dengan kecepatan lari siswa laki-laki usia 16-17 tahun atau PXY sama dengan 0, karena P sama dengan 0,000 lebih dari 0,005 atau A per 2, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Jadi terdapat korelasi tidak langsung yang berarti antara berat badan dengan kecepatan lari siswa laki-laki umur 16-17 tahun. Subbab selanjutnya kita akan membahas mengenai regresi linear sederhana atau dalam bahasa Inggris ialah simple linear regression, yang merupakan metode yang digunakan untuk melihat hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat yang menunjukkan hubungan sebab akibat. Selanjutnya, regresi linear sederhana dimanfaatkan untuk membantu memahami arah dan kekuatan hubungan antara dua variabel. Dapat juga dimanfaatkan untuk memprediksi nilai variabel terikat di masa depan berdasarkan nilai variabel bebas, serta dapat menarik kesimpulan tentang pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Nah, untuk rumus regresi linear sederhana adalah Y sama dengan A plus BX, yang mana Y sebagai variabel terikat, X sebagai variabel bebas, A sebagai konstanta, dan B sebagai koefisiensi regresi.
Selanjutnya, sebuah penelitian terhadap pohon mahoni, di mana akan diteliti apakah ada hubungan antara tinggi pohon dengan diameter batang pohon, dengan artian apakah ada pengaruh diameter batang pohon terhadap tinggi pohon tersebut. Diambil sampel secara acak sejumlah 8 pohon mahoni, dapat dilihat dari tabel berikut ini pada kolom X dan Y. Setelah itu, kita menentukan konstanta A dan koefisien B, seperti berikut ini. Konstanta A memperoleh hasil min 1,3147 dan koefisien B memperoleh hasil 4,5413. Persamaan regresi diperoleh di aksen sama dengan min 1,3147 plus 4,5413x, di mana Y aksen adalah tinggi pohon mahoni yang diprediksi, sedangkan X adalah diameter batang pohon mahoni. Berikutnya, kita menentukan koefisien determinasi R2 seperti berikut ini. R sama dengan 0,886, bernilai positif dan kuat. Artinya terdapat hubungan atau korelasi yang kuat antara tinggi pohon mahoni dengan diameter pohon mahoni. Semakin besar diameter batang pohon mahoni, maka semakin tinggi batang pohon mahoni. R2 sama dengan 0,8862 sama dengan 0,785. Artinya sekitar 78,5% variasi dari variabel diameter batang pohon mahoni dapat menjelaskan variasi dari variabel tinggi pohon mahoni. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang regresi linear berganda. Regresi linear berganda merupakan metode yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara satu variabel dependen atau terikat dengan dua atau lebih variabel independen atau bebas. Metode ini adalah perluasan dari regresi linear sederhana yang hanya melibatkan satu variabel independen. Dengan menggunakan regresi linear berganda, kita dapat yang pertama memprediksi nilai variabel independen berdasarkan nilai variabel independen. Yang kedua, mengetahui seberapa kuat hubungan antara variabel-variabel tersebut. Yang ketiga, menilai signifikasi dari masing-masing variabel dependen dan mempengaruhi variabel dependen. Selanjutnya adalah contoh regresi berganda, di mana sebuah penelitian survei ingin mengetahui pengaruh manajemen kelas X1 dan guru X2 dan kompetensi pedagogi X3 terhadap kepuasan belajar siswa multimedia Y. Tentukan persamaan regresi ganda Y atas X1, X2, dan X3. Lakukan pengujian keberartian pengaruh regresi ganda Y atas X1, X2, dan X3 secara bersama-sama, dan tentukan keberartian pengaruh regresi ganda Y atas X1, X2, dan X3 secara parsial atau masing-masing variabel dengan mengendalikan variabel bebas lainnya. Kalian bisa lihat di samping, di sini ada tabel X1, X2, X3, dan Y. Selanjutnya kalian bisa lihat pada tabel di samping. Di sini kita menjelaskan tentang tabel bantu regresi ganda antara X1, X2, X3, dan Y. Selanjutnya, kita menentukan harga nilai konstanta yang dicari dengan menggunakan men substitusi persamaan dengan memasukkan hasil perhitungan skor deviasi berikut. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan manajemen kelas X1, kepemimpinan guru X2, dan kompetensi pedagogik X3 secara bersama-sama terhadap kepuasan belajar siswa multimedia Y. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later. Regresi linear sederhana. Aku terus, Intan. Bro. Iki gak pasan. Berarti kamu muter lho, Rif. Langsung ini. Heeh. Nah, ya wis.